harum semerbak. Itulah gambaran Al-Quran. Anda sebagai orang beriman, ketika membaca Al-Quran, berarti Anda menjadikan diri Anda harum semerbak. Al-Quran adalah aroma kehidupan. Al-Quran adalah bunga-bunga iman. Dengan membaca Al-Quran, dengan mempelajari Al-Quran, berarti Anda menjadikan iman Anda berbunga. Dan bila iman Anda telah berbunga, maka tidak akan lama lagi akan segera menghasilkan buahnya. Demikian gambaran Rasulullah SAW tentang orang yang beriman dengan membaca Al-Quran. Rasul menyatakan, "Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujah, ta'muha tayyib wa rihuha tayyib." Gambaran orang yang beriman dan dia rajin membaca Al-Quran, rajin mempelajari Al-Quran, bagaikan buah utrujah. Rasanya manis dan aromanya semerbak harum. Namun ketika Anda sebagai orang yang beriman tidak rajin membaca Al-Quran, tidak semangat untuk mengkaji Al-Quran, menelaah kandungan-kandungannya, untuk bisa mengamalkan hukum-hukumnya, pelajaran-pelajarannya, maka Rasulullah SAW menyatakan, menggambarkan, membuat ilustrasi tentang diri Anda sebagai orang yang mukmin namun malas membaca Al-Quran. Katamrah, bagaikan kurma. Ta'muha tayyib, manis rasanya namun tidak ada aromanya. Manis rasanya namun tidak berbunga, sehingga ketika tidak berbunga maka sulit rasanya untuk bisa kemudian berbuah. Tidak berbunga sehingga tidak menimbulkan aroma yang semerbak harum, maka sangat rentan untuk tidak bisa bertumbuh dan berkembang kemudian menjadi subur. Sedangkan gambaran orang-orang munafik, orang yang tidak beriman namun pura-pura beriman, bagaikan kalhamdalah, bagaikan buah handalah, semerbak harumnya, aromanya bagus, terkesan indah, mengesankan seindah bunga. Rajin membaca Al-Quran namun ternyata bagaikan hamdalah, harumnya saja yang semerbak. Di mata terasa indah, namun ternyata Al-Quran tidak melampaui tenggorokannya, kerongkongannya, tidak sampai ke hatinya, sehingga tidak menghasilkan amalan, tidak membuahkan buahnya. Karena Al-Quran bukanlah mantra, Al-Quran bukan hanyalah hiasan, namun Al-Quran adalah kitab suci yang harus Anda tadabbur, lihat dabbaru ayat, untuk Anda pelajari kandungan-kandungannya, dan kemudian untuk Anda terapkan dalam hidup Anda. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Tentunya Al-Quran ini akan membimbing Anda, membawa Anda, mengarahkan Anda untuk bisa menempuh jalan yang aqwam, yang paling bagus, paling lurus. Dan gambaran orang-orang yang munafik dan dia itu membaca Al-Quran bagaikan bunga, namun bunganya walau terasa indah, di mata terasa indah, semerbak harumnya namun tidak berbuah, tidak menghasilkan buah karena tidak bisa dimakan. Kalaupun menghasilkan buah, maka seperti buah handal, ta'muha mur, rasanya pahit. Dia akan mengamalkan bukan untuk menyuburkan imannya, bukan untuk mendatangkan manfaat bagi umat Islam, namun dia mengkaji Al-Quran untuk meracuni umat Islam, mencelakakan umat Islam. Karena sebagai orang yang beriman, jadilah bagaikan utrujah, buah yang semerbak harumnya, terus berbunga-bunga imannya, dan juga ketika dinikmati, dimakan, bermasyarakat, berinteraksi dengan orang lain, akan terasa manisnya, membuktikan akan manisnya iman, manisnya pergaulan seorang mukmin, seorang muslim yang benar-benar hatinya telah suci, disucikan oleh Al-Quran, amalannya lurus, ia mengikuti bimbingan Al-Quran, petunjuk Al-Quranul Karim. Karena marilah kita terus pelajari Al-Quran, terus belajar Al-Quran. Terlebih Rasulullah SAW telah menjanjikan pahala yang sangat besar. Orang yang membaca Al-Quran satu huruf saja, man qara harfan minal Qur'ani falahu bikul, man qara Al-Quran falahu bikulli harfin asyru hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran,
maka setiap huruf yang ia baca dari Al-Quran itu akan mendatangkan 10 pahala baginya. Anda bisa hitung satu huruf, itu pahalanya adalah 10 hasanah, 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf. Kata Rasulullah SAW, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Namun alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harf. Alif itu satu huruf sendiri sehingga mendatangkan pahala 10 pahala kebaikan. Lam juga satu kebaikan sendiri, satu huruf. Sehingga ketika Anda baca alif lam mim, Anda telah mendapatkan 30 pahala kebaikan. Anda bisa bayangkan ketika Anda membaca Al-Fatihah, berapa huruf dalam Al-Fatihah? Ketika Anda membaca surat An-Nas, berapa huruf dalam surat An-Nas? Terlebih bila Anda membaca, kemudian mentelaah, mengkaji kandungannya, kemudian Anda ajarkan, Anda amalkan, kemudian Anda ajarkan, maka Anda akan menjadi orang yang paling berguna, paling baik, paling bermutu, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tumbuh kembangkan semangat dalam diri kita untuk mengkaji, membaca, mengkaji, kemudian mengamalkan serta mengajarkannya kepada orang di sekitar kita, karib kerabat kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita dan tetangga kita. Dengan demikian masyarakat kita menjadi masyarakat Al-Quran. Al-Quran menjadi manhajul hayah, metode gaya hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.